Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dan saat ini saya sudah berada di depan gedung DPRD Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Nagari Seralama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Dan pada hari ini, tanggal 25 Oktober, tepatnya Senin ya, tahun 2021, kita akan menyaksikan acara rapat paripurna terbuka DPRD Kabupaten 50 Kota, yang mana pada rapat kali ini akan membahas tentang penyampaian nota bupati yaitu terhadap RAPBD tahun anggaran 2022 serta penyampaian laporan Bapemperda tentang penetapan Pro Pemperda tahun anggaran 2022. Dan pemirsa, kegiatan DPRD Kabupaten 50 Kota ini akan dilaksanakan pada pukul 10 tepat nanti, dan sekarang sudah terlihat bagaimana tamu-tamu dan undangan juga sudah berdatangan, dan dapat kami informasikan bahwasanya pada rapat kali ini akan dihadiri oleh Bupati Kabupaten 50 Kota, unsur Forkopimda, juga Ketua DPRD, anggota DPRD, Sekda Kabupaten 50 Kota, serta jajaran OPD Kabupaten 50 Kota. Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana situasi dan proses rapat yang dilakukan atau dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten 50 Kota ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di rapat paripurna terbuka DPRD Kabupaten 50 Kota tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bupati 50 Kota Bapak Safarudin Datuk Bandar Raja SH, yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir bersama kita Kapolres Kabupaten 50 Kota Bapak Trisno Eko Santoso, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, yang kami hormati Saudara Sekda, Sekwan, staf ahli, asisten, kepala-kepala dinas, kepala badan, serta semua jajaran pemerintah daerah yang hadir dalam rapat paripurna terbuka ini. Yang kami hormati saudara-saudara wartawan, insan pers, baik cetak, elektronik maupun online, tamu undangan yang kami muliakan. Pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti rapat paripurna terbuka DPRD dengan agenda penyampaian nota bupati terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun 2022. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita pada hari ini, Allah berikan kelancaran dan ketertiban dari awal sampai akhir nantinya. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, tamu undangan yang kami hormati, berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten 50 Kota bahwa pada hari ini Senin 25 Oktober 2021 atau bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah, maka kita melaksanakan rapat paripurna terbuka DPRD untuk mendengarkan penyampaian notaran Perda
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Maka kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kita bersama, kepada Bupati dan jajaran, kepada Bapak-Bapak Forkopimda, dan juga segenap anggota DPRD Kabupaten 50 Kota dan kita semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat paripurna terbuka DPRD ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini membawa keberkahan yang luar biasa bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten 50 Kota yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itu kami atas nama pimpin rapat pada hari ini, dengan persetujuan kita bersama dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka rapat paripurna terbuka DPRD Kabupaten 50 Kota dengan agenda penyampaian notaran perda tentang APBD tahun 2022 kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Bupati, tamu undangan yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Hayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Bapak Bupati, tamu undangan yang kami hormati, dengan tidak adanya surat masuk maupun surat keluar yang akan kita bacakan dalam rapat paripurna ini, maka kita langsung masuk kepada agenda utama kita, yaitunya penyampaian nota ranperda tentang APBD tahun 2022. Kepada Yang Terhormat Bupati 50 Kota, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan dari Forkopimda. Hadir langsung pada hari ini Bapak Kapolres 50 Kota, Bapak AKBP Trisno Eko Santoso SIP. Yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekwan, Kepala-Kepala UPD, staf ahli, asisten, kepala-kepala dinas, kepala-kepala badan, ataupun yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan wartawan, baik itu media cetak maupun elektronik, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberinya kita kesempatan dan kesehatan untuk hari ini, untuk dapat hadir dalam rapat paripurna ini dalam rangka mendengarkan penyampaian nota APBD tahun 2022. Seiring dengan itu, salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Bapak-bapak anggota Dewan yang kami hormati, pada hari ini sesuai dengan jadwal musyawarah, badan musyawarah yang telah kita sepakati bersama. Namun Bapak-bapak dan saudara yang kami hormati, karena banyaknya jadwal dan kegiatan-kegiatan pemerintah yang berdempetan pada hari ini, maka secara pribadi saya tidak bisa melanjutkan rapat paripurna ini. Insya Allah nanti nota ini akan dilanjutkan membacanya oleh Saudara Sekretaris Daerah. Karena pada hari ini ada juga rapat jam 2 nanti di Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Perlu kami informasikan kepada kita bersama-sama bahwa insya Allah pada tanggal 30 Oktober nanti ada gerakan sumbar bervaksin. Maka 100.000 orang di Sumatera Barat akan bervaksin. Maka besok kita, Ketua DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jam 9 pagi akan melaksanakan rapat di mana kita alokasikan sumber bervaksin untuk daerah Kabupaten 50 Kota. Ini perlu kami informasikan kepada kita bersama bahwa sebaran COVID-19 memang aktifnya telah berkurang. Tapi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Dalam Negeri bahwa sesuai dengan instruksi terakhir bahwa Kabupaten 50 Kota kembali ke level 3. Level 3 bukan karena COVID-nya yang tidak aktif ataupun telah berkurang, tapi COVID di 50 kota memang telah berkurang, tapi vaksinasi kita masih sangat rendah. Kita masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Maka Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa kementerian menetapkan vaksinasi harus kita kejar bersama. Maka sesuai dengan amanah bahwa 31 Desember vaksinasi di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten 50 Kota minimal 75%. Maka justru karena itu kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama,
pimpinan dan anggota DPRD kami harapkan, mari kita sama bahu-membahu dalam rangka ikut melaksanakan vaksinasi, dalam rangka melaksanakan herd immunity ataupun kekebalan bersama untuk menangkis virus yang berbahaya ini. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dan salam berbahagia. Dan atas izin kita bersama kami mohon maaf pimpinan karena jam 10 tadi sudah kami sampaikan kepada pimpinan waktu kami hadir di sini, dan untuk itu kami mohon pamit dalam rapat paripurna ini, dan kami akan melaksanakan tugas yang juga sangat penting yang harus kita laksanakan pada hari ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sekda. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 50 Kota, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah se-Kabupaten 50 Kota, saudara pimpinan partai politik, wartawan, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Selawat beriring salam kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Kita berharap pada tahap pembahasan selanjutnya ada keleluasaan dan pembahasan yang bermuara kepada keputusan yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten 50 Kota. Bab 1 Pendahuluan. Kami mohon izin kepada kita semua untuk tidak membacakan bab 1 karena ini hanya berisikan hal-hal yang bersifat normatif dan regulasi-regulasi tertentu. Bab 2 Kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah. Ketua, Wakil Ketua, serta hadirin yang terhormat. Kondisi umum pendapatan daerah. Dalam penyusunan RAPBD ini, pendapatan daerah disusun dengan struktur pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien, serta mengalokasikan dana pada pembiayaan untuk menutup defisit anggaran karena masih ada pengaruh dari guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Permasalahan utama pendapatan. Kita menyadari bahwa dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan,
daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup atau daerah mempunyai kemampuan keuangan yang memadai. Untuk daerah kita, Kabupaten 50 Kota, sumber pendapatannya masih tergantung dengan sumber pendapatan transfer seperti DAU, DAK, dan belanja bagi hasil. Dengan interaksi sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang cenderung fluktuatif, tentu pemerintah daerah tetap akan menjaga keseimbangan kekuatan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah tanpa memberatkan perekonomian rakyat. Estimasi pendapatan. Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten 50 Kota direncanakan sebesar 1.285.580.309.309 rupiah, yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 109.191.854.714 rupiah atau berkontribusi untuk pendapatan daerah sebesar 12,68%. Kedua, pendapatan transfer ditargetkan sebesar 1.166.425.410.000 rupiah dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 17,32%. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 9.993.045.248 rupiah atau berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 12,44%. Kebijakan umum pendapatan daerah. Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Kedua, pendapatan transfer menyesuaikan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S170 PK 2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten 50 Kota dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menerapkan perda tentang pajak daerah, perda retribusi jasa usaha, perda retribusi jasa umum, dan perda retribusi perizinan tertentu, termasuk peraturan bupati dan turunannya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan sistem dan prosedur, antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak retribusi secara online. Ketiga, membentuk tim penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Keempat, menetapkan target pendapatan asli daerah berdasarkan potensi yang telah dihitung dan ditetapkan. Kelima, menetapkan sanksi dan mekanisme sebagaimana diatur di dalam PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Keenam, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Ketujuh, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan, penyempurnaan sistem pajak dan retribusi daerah menuju transaksi non-tunai dengan teknologi informasi. Kesembilan, penerapan zona nilai tanah dalam penetapan BPHTB. Bab 3. Kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Kondisi umum belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2022 ini direncanakan sebesar 1.390.390.962 rupiah yang dirinci dalam 4 kelompok, yaitu belanja operasi sebesar 964.843.536.900
rupiah. Belanja modal sebesar Rp107.658.830.942. Belanja tidak terduga sebesar Rp3.500.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp164.167.942.857. Dari kelompok belanja dirinci dalam 4 jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp618.814.852.860. Belanja barang dan jasa sebesar Rp239.284.477. Belanja hibah sebesar Rp37.448.826 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5.279.050.000. Pada kelompok belanja modal dirinci atas 5 jenis belanja, yaitu belanja modal tanah sebesar Rp2.393.000.000. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp39.377.954.075. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp29.203.575.771. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp100.362.080.080 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp5.240.221.016. Belanja tidak terduga sebesar Rp3.500.000.000. Sedangkan pada kelompok belanja transfer dirinci dalam 2 jenis belanja, yaitu belanja bagi hasil sebesar Rp5.504.130.000.000 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp159.062.538.100. Permasalahan utama belanja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertumbuhan perencanaan belanja yang dibutuhkan daerah belum seimbang dengan pertumbuhan pendapatan yang sering kita kenal dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan umum belanja daerah berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut. Pertama, optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meningkatkan proporsi belanja modal sesuai ketentuan terkait yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di ibu kota Kabupaten Sari Lama. Meningkatkan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan infrastruktur yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Prioritas dan plafon anggaran daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan di daerah terkait yang dihubungkan dengan pembangunan daerah pada tahun rencana kemungkinan perubahannya. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis, pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan kawasan pinggiran,
dan cepat tumbuh, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan peran lembaga adat, peningkatan pembangunan IKK Sari Lama, peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan provinsi, pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan, dan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Prioritas pembangunan pada dasarnya berisi program unggulan perangkat daerah terpilih yang terkorelasi dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 meliputi pembangunan IKK Sari Lama, peningkatan peran lembaga adat, peningkatan kuantitas dan kualitas daerah serta daerah provinsi seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Bab 4. Kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang terhormat. Kondisi umum pembiayaan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang menyebabkan bertambahnya uang kas dalam periode tertentu yang harus dibayar kembali atau semua pengeluaran yang mengakibatkan berkurangnya uang kas dalam periode tertentu yang akan diterima kembali. Dilihat secara struktur pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Permasalahan utama pembiayaan. Dari perencanaan anggaran yang dilakukan, masih terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan yang direncanakan dengan alokasi belanja. Selisih lebih belanja ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran akan ditutup dengan merencanakan penerimaan silva. Kebijakan umum pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran pada rancangan APBD tahun 2022 diperkirakan mengalami defisit sebesar 23 miliar 500 juta rupiah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit harus bisa ditutup oleh penerimaan pembiayaan. Dalam rancangan APBD ini diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar rupiah. Dan pada pengeluaran pembiayaan tahun 2022 direncanakan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah untuk pendanaan penyediaan air minum masyarakat berpenghasilan rendah. Bab 5. Program dan kegiatan. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan mekanisme penyusunan perencanaan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap tahunnya disusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai tindak lanjut rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan visi mewujudkan Kabupaten 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat bersandi syarak bersandi kitabullah yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2021-2026. Akhirnya kami berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semoga rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2022 dapat segera dibahas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bupati 50 Kota Saparudin Datuk Bentaro Rajo ditandatangani dan cap jabatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Sekda yang mewakili Bupati 50 Kota dalam menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2022. Selanjutnya, ada agenda lain yang disetujui oleh Bamus kemarin, yaitunya penyampaian laporan Bapemperda tentang penetapan Propemperda tahun anggaran 2022. Kepada Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten 50 Kota, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati 50 Kota, yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda, yang terhormat pimpinan dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah, insan pers, dan undangan yang berbahagia. Segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat bering salam tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita, yaitunya Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenalkan kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota yang telah meluangkan waktu untuk mengkoordinasikan program pembentukan peraturan daerah tahun 2022 bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota. Bupati, pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan daerah merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Untuk itu perlu diprogramkan dalam sebuah instrumen yang dipersyaratkan. Adapun dasar penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang merupakan instrumen perencanaan yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam pelaksanaan penyusunan program pembentukan peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dan DPRD, serta ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD Kabupaten 50 Kota. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah berdasarkan program prioritas dengan kriteria sebagai berikut. A. Perintah undang-undang yang lebih tinggi. B. Rencana pembangunan daerah. C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan D. Aspirasi masyarakat daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten 50 Kota tentang Tatib DPRD Kabupaten 50 Kota, Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun program pembentukan peraturan daerah dan mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah. Keseluruhan tugas dan wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota sudah dilakukan bersama pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Wujud dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota sudah melaksanakan rapat-rapat kerja dengan pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota untuk membahas dan menyusun urutan dan skala prioritas Ranperda dengan melibatkan tenaga perancang dari Kanwil Kemenkumham Sumbar. Pemakaian tenaga perancang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 14 yang menyatakan pemerintah daerah atau DPRD wajib melibatkan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya dari Ranperda yang diajukan untuk Propemperda tahun 2022, sebagian besar merupakan Ranperda yang belum sempat dibahas pada tahun sebelumnya, disebabkan karena berbagai kondisi dan permasalahan. Adapun hasil pembahasan dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2022 sebagai berikut. A. Ranperda yang merupakan Ranperda wajib sebagai berikut. 1. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 2. Ranperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2021. 3. Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023. B. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD. 1. Pemberdayaan petani. 2. Penyelenggaraan bantuan hukum. 3. Pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan. 4. Perlindungan pengelolaan dan pelestarian dana bergulir. Kegiatan PNPM Kabupaten 50 Kota melalui BUMNAK. C. Ranperda yang berasal dari pemerintah daerah. 1. Usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten 50 Kota dalam kurung pemberdayaan peternak. 2. Pengelolaan sampah. 3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten 50 Kota tahun 2018-2048. 4. Pembentukan Nagari Koto Tinggi Mae, Kecamatan Bukit Barisan. 5. Perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan PLP2B Kabupaten 50 Kota. 6. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja peraturan perangkat daerah. 7. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terkait dengan 2 Ranperda yang belum sempat dibahas pada tahun ini dengan kondisi sebagai berikut. 1. Ranperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan kondisi yang siap untuk dibahas. 2. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten 50 Kota
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 5 Kota tahun 2021-2040 dengan kondisi saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Sumbar yang akan selesai pada tanggal 2 Desember 2021. Mengingat kondisi kedua ranperda tersebut dan dengan pertimbangan sisa waktu yang tersedia, apakah akan dibahas pada tahun ini atau akan diluncurkan pada Propemperda tahun 2022, maka dimohon kesepakatan kita pada rapat paripurna ini. Mengakhiri laporan ini, kami dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 5 Kota menitipkan beberapa harapan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan ranperda yang sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah ini. Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD, inisiator atau pemrakarsa diharapkan senantiasa selalu mengontrol dan menyelesaikan apa yang menjadi syarat dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan tahapannya. Sedangkan ranperda yang berasal dari pemerintah Kabupaten 50 Kota diharapkan peran sekretaris daerah dapat selalu mengkoordinasikan dengan OPD terkait melalui bagian hukum untuk segera menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap ranperda yang akan diajukan sesuai dengan skala prioritas sebelum diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan. Demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya kami minta pada forum rapat paripurna ini untuk dapat menyetujui dan menetapkan Propemperda tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita dapat terwujud, terutama dalam membuat peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sarjana 25 Oktober 2001, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota. 1. Akrimul Adam SH, Ketua. 2. H. Darlius, Wakil Ketua. 3. Khairul Apid, Anggota. Firmadona Esos, Anggota. Sastri Andiko SH, Anggota. Samsu Wirman AMD, Anggota. Doni Ikhlas SH, Anggota. Insinyur Afri Yunaldi IPM, Anggota. Bisron Hadi, Anggota. Haji Zuhatri, Anggota. Akmal Rustam, Anggota. Wirman Datuk Penggeran Nan Putih SH, Anggota. M. Dharma Wijaya SH, Sekretaris, bukan anggota. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama laporan dari Bapemperda DPRD Kabupaten 50 Kota yang sudah melakukan rapat-rapat bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun Propemperda tahun 2022. Dari penyampaian tadi ada satu hal yang menjadi perlu kami sampaikan kepada kita bersama, bahwasanya di dalam Propemperda tahun anggaran 2021 ada 2 ranperda yang meminta persetujuan dari paripurna apakah kita bahas di dalam tahun ini atau kita masukkan ke Propemperda tahun 2022 dan kita bahas di tahun 2022. Yaitunya tentang ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan kondisi telah siap untuk dibahas. Kemudian yang kedua, ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 50 Kota 2001-2040 dengan kondisi saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan baru akan selesai proses harmonisasinya pada tanggal 2 Desember 2021. Apakah kita setuju
untuk kita masukkan di pembahasan Propemperda tahun 2022 atau tetap kita bahas di tahun 2021? Pak Epi Suwardi, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Langsung saja dari penyampaian Ketua Pemperda tadi, ada 2 Ramperda untuk tahun 2021. Kalau narkoba mungkin kita sudah tahu, tinggal final. Cuma yang yang ragu kita Pak Ketua, kita mengharapkan kemarin itu, dan itu pun sudah disiapkan, itu Ramperda tentang perubahan SOTK Kabupaten Maluku Kota. Nah, kemudian tahu yang masuk SOTK tidak ada, tahu yang muncul RT RW. Ini RT RW ini gitu ini rumit. Dan kebetulan yang Ramperda RT RW sampai sekarang masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. Kita setuju juga dibahas 2021. Cuma kesiapan Ramperda itu kapan turun dari Menkumham dan dia harus selesai Desember. Ini mau dipertimbangkan. Kita setuju. Tapi kita kerja keras dan RT RW wajib selesai 2022, tidak ditundanya. Kalau nanti kita siap, laksanakan itu. Itu ya pimpinan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Epi, silakan. Pimpinan. Pak Khairul Hafid. Terima kasih. Saya ini merenung-renung ya, semenjak kita mulai menggagas untuk melahirkan Ramperda tentang narkotika ini. Urgensinya apa gitu. Kemudian karena narkoba itu sudah ada pihak yang menangani. Mereka sudah mempunyai segala sesuatunya, termasuk sampai rehabilitasi terhadap orang-orang yang kecanduan. Jadi kira-kira kita dari lembaga ini masuknya dari mana gitu? Apa yang harus kita lakukan? Penindakan atau merehab lagi? Saya takut nanti kalau kita lahirkan lagi perda narkoba ini, takutnya tumpang tindih. Mungkin ini perlu kita kaji, Ketua. Terima kasih. Baik, silakan Pak Afrinaldi. Terima kasih pimpinan, tertompang juga terhormat dari pimpinan semua, Bapak Sekda dan seluruhnya. Jadi sesuai pembahasan yang telah kebetulan kami juga anggota Bambang kami perlu menjelaskan bahwa RT/RW ini ada dasar dari segala kegiatan yang dilakukan untuk 2022. Kebetulan semua kegiatan menyangkut dengan RT/RW itu banyak sekali, menyangkut dengan 2 jalur yang akan kita persiapkan, kemudian menyangkut dengan ruang terbuka hijau. Dasar untuk pembangunan itu adalah RT/RW. Maka kita berkeinginan atau kita bersepakat bersama bahwa untuk disahkan RT/RW paling lambat itu bulan Desember. Maka kita pada waktu itu dengan 3 masuknya pembahasan dari pansus itu 3, itu ada yang lainnya, hal yang telah disampaikan oleh pimpinan Bapemperda tadi, ada 3 yang akan masuk itu di luar dari narkoba. Sedangkan narkoba itu sendiri adalah inisiatif dari DPRD, kita tidak akan mungkin menolak. Karena pembahasan dari masalah narkoba ini bukan menyangkut dengan rehabilitasi atau gimana, tupoksi dari pemerintah daerah, dari perhatian pemerintah daerah. Jika kita mengeluarkan anggaran untuk narkoba, jika tidak sesuai dengan aturan atau dasar hukum kita melakukan pengeluaran anggaran untuk pembinaan segala macamnya, kita akan diberikan sanksi atau tentu yang menggunakan anggaran tersebut akan masuk ke dalam BUE. Itu yang tupoksi dari penggunaan dari inisiatif kenapa kita usulkan narkoba. Mohon maaf, mungkin Bapak Khairul Hafid juga sebagai anggota Bambang. Jadi kami minta pimpinan dengan 3 hal yang kita sepakati tersebut, dengan 3 yang telah dimasukkan oleh Badan Anggaran untuk pembahasan, kita setujui. Dengan demikian kita targetkan 2 minggu selesai. Itu saja pimpinan. Makasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Ada 3 yang memberikan tanggapan
Nah tentunya barangkali kami berikan dua opsi. Yang pertama kita sepakati dalam rapat paripurna terbuka ini atau kita bawa kembali ke rapat paripurna internal DPRD yang notabene-nya tanggal 27 nanti kita akan melaksanakan rapat badan musyawarah. Apakah kita sahkan pada hari ini atau kita bawa kembali ke rapat pimpinan rapat paripurna internal? Silakan Pak Andes. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD yang kita hormati, Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda yang kita hormati, kawan-kawan anggota DPRD, Bapak Ibu OPD yang kita hormati, dan sekuan beserta staf. Dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, pimpinan, semuanya benar. Tapi karena ini adalah paripurna, selayak dan sepantasnya pendapat itu kita mintalah pendapat per fraksi. Karena ini menyangkut keputusan lanjut dan tidak lanjutnya. Jadi kita berharap masing-masing fraksi menyampaikan argumennya. Karena ini adalah pekerjaan lembaga yang sudah kita berikan amanah kepada Bamperda. Saya rasa apa yang disampaikan kawan-kawan dan apa yang disampaikan oleh Ketua Bamperda tadi punya alasan yang kuat. Karena bagaimanapun juga RT RW ini yang rohnya kita melaksanakan tugas-tugas kedaerahan ini. Mau tidak mau, untuk pencapaian 2022 kita harus sahkan di 2021 ini. Supaya kita berjalan sesuai aturannya. Dan pelaksanaan-pelaksanaan diiring dengan aturan yang ada. Kemudian masalah hak inisiatif yang disampaikan oleh Bamperda terhadap narkoba, itu kan pemberdayaan masyarakatnya yang diambil, bukan dari aturan yang di atasnya. Artinya kita masukkan poin-poin bagaimana masyarakat juga dapat melaksanakan pemberantasan narkoba terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada poin-poin yang tidak termaktub di dalam undang-undang narkoba atau aturan narkoba yang lebih atas, itu yang kita sisipkan di peraturan daerah ini. Saya rasa kedua-duanya sangat kita aspirasikan sekali, kita maukan sekali untuk kita lakukan pada 2021 ini. Dan sesuai dengan anggaran 2021 perubahan, kita juga sudah menganggarkan untuk pansus ini. Terima kasih pimpinan, mohon maaf salah dan janggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andes. Jadi barangkali kita ambil kesimpulan bahwasanya kami akan melemparkan kepada masing-masing fraksi apakah dengan banyaknya argumen yang kami terima pada hari ini sebaiknya memang ini kita bahas dalam rapat paripurna internal. Nah sehingga ada hal-hal yang perlu kita pertegas nanti kita perkuat dengan berbagai argumen yang kita miliki. Untuk itu kami minta persetujuan kepada paripurna apakah kita setuju bahwa persoalan penetapan Propemperda tahun 2022 ini kita kembalikan ke dalam rapat paripurna internal DPRD. Semua fraksi setuju? Ada yang tidak setuju? Baik, kita setujui pembahasan Propemperda 2022 kita bawa ke rapat paripurna internal DPRD, nanti akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah di hari Rabu tanggal 27 Oktober nantinya. Setuju? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Insya Allah nanti di situ kita akan juga berikan gambaran umum tentang kondisi penetapan Propemperda kita di tahun 2022 nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, barangkali itulah rangkaian acara kita pada hari ini, rapat paripurna terbuka DPRD dengan dua agenda. Yang pertama penyampaian nota Ramperda tentang APBD tahun 2022, kemudian penyampaian laporan Bapemperda tentang penetapan Propemperda tahun anggaran 2022. Untuk itu kami atas nama pimpinan rapat pada hari ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini membawa nilai positif bagi pembangunan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Sebelum kami tutup, kami bacakan dua buah pantun. Bapak Bupati datang ke paripurna membawa ajudan.
Bapak Kapolres 50 Kota datang dengan sumringah. Notaran Perda APBD tahun 2022 telah disampaikan. Mari kita bahas dengan serius untuk kemajuan daerah. Basmi COVID-19 dengan jalani protokol kesehatan. Vaksinasi dilakukan agar imun menjadi kuat. Utamakan persatuan dan hindari perpecahan. Bangun daerah untuk kemajuan masyarakat. Demikian rapat kita ini kita sampaikan, dan tentunya atas persetujuan kita bersama dan izin Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna terbuka DPRD kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Denny Asra yang biasa sapaan akrabnya udah Denny Asra. Dan di sini saya akan minta barangkali pendapat Bapak mengenai hasil dari rapat paripurna tadi, kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Ya, pada hari ini Senin 25 Oktober 2021, sesuai dengan agenda Badan Musyawarah DPRD 50 Kota, kita melaksanakan rapat paripurna terbuka DPRD dengan dua agenda. Yang pertama, penyampaian nota keuangan Ramperda APBD tahun 2022. Kemudian yang kedua, penyampaian laporan Bapemperda tentang penetapan Propemperda tahun 2022. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, karena ada Forkopimda, ada kepala daerah, ada juga semua kepala dinas hadir, dan insya Allah tentu ini memberikan sebuah sinyal kepada masyarakat bahwa kita serius untuk membahas APBD ini untuk bisa memberikan stimulus rangsang kepada pembangunan yang ada di 50 kota. Oke, kira-kira dari hasil tadi itu ada kabarnya yang ditunda itu menjadi di rapat internal itu, kira-kira bisa jelaskan sedikit alasannya? Ya, ada laporan dari Bapemperda 50 Kota bahwasanya ada dua Ramperda yang akan kita bahas kembali dalam rapat paripurna internal DPRD, yaitu Ramperda tentang narkoba, kemudian tentang Ramperda tentang RT/RW. Okay. Nah, barangkali kami juga ingin membahas lebih alot, lebih seksama, lebih serius dengan argumentasi yang ada, sehingga nantinya kebijakan yang kita lahirkan di DPRD betul-betul bisa memberikan dampak positif kepada kemajuan 50 kota nantinya. Sehingga kalau kita bahas tadi rasanya agak ngambang, sehingga kita bawa kembali nanti insya Allah di Kamis pagi untuk pembahasan di rapat paripurna terbuka DPRD. Nah, juga perlu kami sampaikan barangkali di sini bahwa dari penyampaian nota keuangan APBD tahun 2022 tadi, ada semacam kesimpulan yang kami tangkap dari penyampaian oleh Bupati tadi, bahwasanya ada belum seimbangan antara kebutuhan belanja dengan pendapatan kita. Artinya, dalam tanda kutip adalah adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Apalagi kita dengan bersama di tahun 2022 nanti, kita mendapatkan ibaratkan petir di siang hari, bahwa Kementerian Keuangan menyampaikan surat alokasi dana transfer umum kita di tahun 2022 itu jauh berkurang dari tahun 2021. Kalau kami tidak salah ada 108 miliar kekurangan kita dari tahun 2021. Nah, tentunya asumsi awal kita lakukan kemarin sama dengan tahun ini, tetapi ternyata berkurang di tahun ini. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil nantinya, sehingga tentu ini akan berdampak kepada pembangunan di tahun 2022. Jadi mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kemampuan keuangan daerah kita, kepala daerah dengan DPRD bisa mengambil kebijakan yang
win-win solusi sehingga nantinya bisa tetap memberikan dampak pembangunan yang baik kepada masyarakat. Ini mungkin PR kita yang cukup berat ini. Jadi waktu sampai tanggal 3 November kita akan membahas APBD ini. Jadi mohon doa restu juga dari masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapat mampu menyelesaikan ini dengan baik dan mampu juga memberikan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di 50 kota. Oke, untuk harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat, bahwasanya di DPRD sebenarnya sudah banyak pembahasan untuk masyarakat dan ternyata banyak juga masyarakat yang belum teredukasi, yang masih memandang apa sih kerjaan DPRD di sana gitu. Mungkin bisa disampaikan sedikit ke pemirsa yang lagi menonton. Ya, Pak. jadi memang ini perlu kami sampaikan juga dan sebetulnya di dalam setiap reses DPRD itu kita juga menyampaikan kepada anggota DPRD untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya memang tugas DPRD itu ya ada tiga fungsi yang kita lakukan, fungsi pengawasan, anggaran dan pembentukan peraturan daerah. Nah, artinya memang inilah tugas DPRD yang merupakan amanah dari undang-undang. Nah, tentunya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memang menjadi acuan dari DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Nah, barangkali di sini DPRD dari fungsi pengawasan ketika ada masyarakat yang mendapatkan keluhan dari kinerja pemerintah daerah, apakah kepala dinas, apakah pegawainya, apakah bupatinya, maka beliau bisa menyampaikan kepada kami di sini. Sehingga nantinya keluhan itu, persoalan itu bisa kami sampaikan kepada OPD terkait. Kemudian juga fungsi anggaran. DPRD di sini mendapatkan fungsi anggaran yang luar biasa kami rasa. Sehingga ketika tidak ada tanda tangan pimpinan DPRD dalam rancangan APBD itu, ini tidak sah. Artinya kita bisa ketika ada kebutuhan masyarakat yang betul-betul menjadi kepentingan bersama, kita akan dorong bersama untuk itu bisa diwujudkan. Nah, kemudian juga pembentukan peraturan daerah, artinya memang disinilah legasi dari DPRD. Kepala daerah ketika mengambil sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, yang tentunya berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Jadi ketika DPRD dilibatkan dalam pembahasan Ramperda itu, diharapkan tentu oleh masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pengayoman kepada masyarakat, itu bisa kita kontrol di situ. Jadi Ramperda narkoba misalnya, ini menjadi persoalan yang luar biasa di tengah masyarakat. 50 kota menjadi pintu gerbang masuknya narkoba di Sumatera Barat. Tentunya dengan lahirnya Ramperda narkoba ini nanti, tentu ada semacam kekuatan hukum yang lebih nyata bagaimana semua pihak yang ada di 50 kota, apakah wali negarinya, apakah orang tua, apakah tokoh masyarakat bersama-sama kita untuk memerangi narkoba ini. Jadi dengan lahirnya Ramperda narkoba ini akan lebih menguatkan kita untuk membasmi narkoba dari 50 kota. Tentu ini untuk kepentingan kita bersama. Inilah mungkin yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Makanya kepada Pak Sekwan kami sampaikan juga kemarin di tahun 2022 kita adakan sosper, sosialisasi peraturan daerah yang kita lahirkan. Sehingga masyarakat tahu apa sih kerja DPRD itu untuk masyarakatnya. Mungkin itu mungkin. Cukup jelas pemirsa sampaian dari Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Denny Asra, yang mana sudah memaparkan bagaimana sih tupoksi kerja dari DPRD. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya karena cukup sibuk dan bersedia bersama-sama kita untuk menyampaikan beberapa hal dan cukup penting kali ini. Dan kami tutup. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun berada, saat ini Ihsan sudah bersama Pak Akhrimal Adam selaku Ketua dari Bapemperda Kabupaten 50 Kota. Dan alhamdulillah beliau sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi sebentar bersama kita. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Salah satunya yaitu, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana proses Raperda sehingga bisa menjadi perda. Oke. Ya, terima kasih Ihsan. Kita di Bapemperda 50 Kota itu proses jadi Ramperda menjadi perda itu melalui beberapa tahapan. Berbeda pada tahun sebelumnya. Sekarang kan kita dasarnya adalah Permendagri nomor 80 tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018. Yang intinya proses perda itu ada yang dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada yang inisiatif dari DPRD.
kalau dari pemerintah daerah itu dikoordinasikan oleh bagian hukum, dikoordinasikan kepada OPD apa perda yang dibutuhkan, kemudian dikoordinasikan lalu melibatkan Kemenkumham. Nah, di situ. Jadi dikoordinasikan oleh bagian hukum, lalu setelah itu nanti baru dibawa ke Bapemperda. Nah, ke kita. Dan sebaliknya kalau inisiatif DPRD itu dikoordinasikan oleh Bapemperda. Berarti Bapemperda yang jadi koordinatornya gitu. Ya, dikoordinasikan, nanti diikut sertakan Kemenkumham juga. Hasil daripada itu nanti dibawa kepada proses di Bapemperda, dibawa semuanya, dirangkum di situ, dijadikanlah untuk Propemperda tahun berikutnya. Jadi dalam proses itu, kalau sudah masuk ke Propemperda, dibahas di Propemperda, itu semuanya sudah lengkap. Dalam arti sudah ada naskah akademis, kemudian sudah ada uji publiknya, sudah ada secara aturan kelengkapan yang menurut aturan disyaratkan untuk sebuah perda. Makanya setelah di Propemperda dibahas, hasil dari rapat internal Bapemperda bersama pemerintah daerah itu dibawa kepada paripurna. Oke, berarti di paripurna. Di paripurna. Disahkan, begitu ya, Pak? Disampaikan ke paripurna, kemudian nanti minta persetujuan paripurna apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau sudah di paripurna seperti hari ini, itu nanti akan ada proses lagi. Prosesnya adalah proses di DPRD, ada tahapan pandangan umum, ada jawaban, kemudian setelah itu nanti ada pendapat akhir. Setelah pendapat akhir kemudian dibawa lagi ke provinsi sebagai difasilitasi, mungkin diperiksa di situ. Masih ada enggak kelengkapan. Hasil daripada itu nanti baru diberi registrasi dan kemudian diundangkan oleh pemerintah daerah, barulah dia menjadi perda. Berarti cukup panjang. Cukup panjang. Ya, Pak, ya? Jadi begitu pendapat akhir di DPRD bukan serta-merta menjadi langsung bukan seperti itu. Ada proses lagi secara aturan yang itu melibatkan Kemenkumham di daerah kita. Serta OPD juga. Ya? Serta OPD. Jadi supaya nanti perda itu menjadi perda betul-betul tidak ada yang ketinggalan, betul-betul bisa terlaksana di daerah seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengedukasi pemirsa yang lagi menonton kita Pak ya. Amin. Lagi terima kasih Pak. Ya. Ya. Dimanapun berada, tadi kita sudah mewawancarai atau bertemu dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, juga Ketua Bapemperda, dan saat ini Ihsan sudah bersama Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Muhammad Dharma Wijaya. Dan sekarang kita akan menanyakan beberapa hal Pak. Ya. Mungkin pertama terkait regulasi ataupun proses yang dilakukan setelah rapat paripurna ini Pak, kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Adinda Iksan. Tadi kita sudah sama-sama kita ikuti rapat paripurna DPRD. Tadi ada dua agenda. Yang pertama penyampaian nota keuangan dari Bupati terhadap RAPBD tahun 2022 dan laporan Ketua Bapemperda, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD tentang laporan untuk penetapan Propemperda program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2022. Otomatis tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati terhadap nota keuangan. Untuk selanjutnya yaitu tahapannya adalah pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap nota keuangan tadi. Setelah diadakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum, masuk lagi kepada paripurna jawaban Bupati. Jadi apa yang ditanyakan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD nanti ada namanya jawaban Bupati. Itu pun dilaksanakan dalam
rapat paripurna DPRD. Nah, setelah 3 paripurna itu kita laksanakan, maka dilakukan rapat pembahasan APBD. Kita ketahui bahwa DPRD Kabupaten 50 Kota mempunyai ada 3 komisi. Masing-masing komisi mempunyai mitra kerja, yaitu OPD yang terkait. Seperti komisi 1 itu membidangi masalah pemerintahan. Otomatis nanti komisi 1 akan rapat melakukan pembahasan terhadap RAPBD ini dengan OPD yang tugas dan fungsinya tentang pemerintahan. Kemudian komisi 2 itu membidangi ekonomi pembangunan, berarti OPD yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan. Kemudian komisi 3 tentang kesejahteraan rakyat. Setelah nanti komisi melakukan pembahasan dengan OPD terkait, maka masing-masing komisi membuat rekomendasi terhadap hasil rapat tersebut. Nah, rekomendasi dari masing-masing komisi itu nanti akan disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, masing-masing rekomendasi DPRD itu nanti akan disampaikan. Ya kan? Apa yang menjadi skala prioritas itu yang dibahas nanti di dalam rapat Banggar dengan TAPD. Nah, setelah Banggar dengan TAPD rapat, tugas Banggar adalah membuat rekomendasi badan anggaran yang nanti akan disampaikan dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir praksi terhadap RAPBD yang lazim bagi kita disebut adalah pada saat paripurna ketok palu. Nah, itu istilahnya. Berarti tidak serta-merta langsung sah saja ya, Pak? Wah, masih banyak ada lagi proses. Sudah masing-masing praksi menyampaikan pendapat akhir, ranperda tersebut itu akan dikirim dulu ke provinsi, ke gubernur untuk minta dievaluasi gubernur. Nah, jadi apabila ada beberapa program kegiatan yang sudah disepakati tadi itu belum tentu langsung serta-merta dia akan tertampung di APBD 2022. Karena apa tadi itu? Kita tunggu dulu hasil evaluasi gubernur. Nah, hasil evaluasi gubernur itu memang ada jangka waktu, yaitu selama 14 hari kerja. Apabila selama 14 hari kerja gubernur tidak mengeluarkan keputusan gubernur terhadap hasil evaluasi gubernur terhadap APBD, maka dengan sendirinya berarti sah APBD tersebut. Nah, tapi pada umumnya tidak pernah, itu pasti dalam rentang waktu 14 hari tersebut pasti akan keluar hasil evaluasi gubernur. Nah, setelah keluar hasil evaluasi gubernur tersebut, itu tidak sekonyong-konyong langsung bisa kita undangkan APBD tersebut. Dilakukan pembahasan lagi. Nah, jadi di dalam hasil evaluasi gubernur itu misalnya ada program atau kegiatan ini. Kalau menurut gubernur bukan merupakan bisa dipending waktu ini. Nah, apabila kita menganggap bahwa hasil evaluasi gubernur tersebut sangat-sangat penting untuk kita anggarkan, kita jawablah hasil evaluasi gubernur tersebut. Ya kan, bahwa menurut hemat kami bahwa program kegiatan ini misalnya memang sudah seharusnya selayaknya untuk dilaksanakan, mengingat masyarakat 50 kota membutuhkannya ini, misalnya kan, kita jawab hasil evaluasi gubernur itu dikirim lagi ke gubernur. Nah, kemudian baru terakhir adalah hasil evaluasi gubernur tersebut setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah sudah klop, maka Ketua DPRD menerbitkan atau mengeluarkan keputusan DPRD tentang persetujuan evaluasi gubernur. Baru bisa kita undangkan. Istilahnya R-nya hilang, rancangannya hilang. Jadi baru menjadi APBD tahun anggaran 2022. Seperti itu. Jadi proses panjang setelah mendengar paparan dari Bapak berarti cukup maksimal sebenarnya prosesnya ya, Pak ya? Sebenarnya kalau bicara kita masalah proses itu tidak sekonyong-konyong tadi itu paripurna nota penyampaian. Ya, sebelum penyampaian nota bupati itu diawali dengan prognosis. Nah, jadi prognosis itu membahas 6 bulan.
Nah, jadi istilahnya APBD sudah berjalan sekian, ya kan? Itu dilakukan pembahasan lagi. Apakah APBD yang dianggarkan ini nih itu terserap apa tidak? Kalau tidak, apa kendalanya? Nah itu. Dan lagi apa dampak kepada masyarakat? Selesai prognosis dibahas, baru masuk kepada KUA PPS. Itu pembahasan KUA PPS. KUA PPS adalah kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara. Nah, selesai KUA PPAS dibahas oleh anggaran TPD, baru masuk yang tadi itu penyampaian nota keuangan. Sangat panjang sebenarnya. Jadi barangkali masyarakat di luar sana banyak yang tidak mengetahui ini, Pak. Nah, jadi mungkin ada nggak Pak kira-kira program kedepannya untuk mensosialisasikan? Tadi soalnya kita dapat kabar Sosper dari Bapak Ketua. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak tentang Sosper ini? Jadi Sosper itu adalah asosiasi terhadap peraturan daerah. Jadi setelah pasca ditetapnya peraturan daerah atau sebelum ranperda ini digodok, kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menghimpun, menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan ranperda yang akan kita bahas. Sebagai contoh, tadi dalam laporan Bapemperda, ya kan, salah satu ada tentang narkoba. Ya kan? Narkoba ini yang kita atur bukannya pidananya, karena pidananya sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkoba, jelas di situ. Berarti itu adalah kewenangan dari negara. Ya, tapi yang kita atur adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat, peranan masyarakat untuk menangkal daripada peredaran narkoba. Sebagai contoh, ini sebagai contoh kecil aja yang kita atur. Misalnya di sini kita ada beberapa perguruan tinggi, ya, otomatis kan banyak rumah kos, kontrakan. Nah, di situ kita libatkan, berarti yang punya kontrakan setelah dia dikoskannya kontrakan dia itu lepas tangan, tidak, tetapi kita tuntut dia untuk mengawasi orang yang kos tersebut, ya kan, jangan sampai tempat kos tersebut menjadi pusat penyebaran narkoba, pengedaran narkoba. Jadi di sini kita minta kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi untuk menangkal peredaran narkoba tersebut. Jadi istilahnya di sini diatur bahwa yang bertanggung jawab itu diawali dari keluarga, ya kan, dari keluarga ke masyarakat. Nah, jadi bisa kita deteksi secara dini terhadap penyebaran narkoba di Kabupaten 50 Kota. Itu tujuan kita membuat rancangan perda tentang narkoba tersebut, yaitu penangkalan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menangkal daripada peredaran narkoba tersebut. Karena peran masyarakat cukup penting ya Pak. Cukup penting karena sekali. Pemerintah tanpa masyarakat itu tidak akan jalan. Nah, betul sekali. Ya kan, tidak akan jalan. Ya, kenapa tadi itu? Pemerintah tanpa didukung oleh masyarakat itu tidak punya arti. Ya kan? Oke Pak, sebelum kita tutup, barangkali ada harapan Bapak terhadap masyarakat, silakan disampaikan. Ya, harapan kami kepada masyarakat, ya kan, kita membuka pintu seluas-luasnya terhadap masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena apa tadi? Anggota DPRD adalah perwakilan masyarakat. Betul. Karena yang memilih anggota DPRD adalah masyarakat, berarti tugas dari anggota DPRD adalah menyalurkan keinginan-keinginan masyarakat yang akan diterapkan atau yang dituangkan dalam suatu kebijakan. Ya kan, sebagaimana kita ketahui menurut pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada 3 fungsi dari DPRD. Nah, jadi 3 fungsi inilah itu didapat oleh anggota DPRD itu atas keinginan dari masyarakat. Ditampungin masyarakat,
disalurkan melalui 3 fungsi dari DPRD tersebut. Jadi untuk masyarakat silakan kalau misalnya ada aspirasi sampaikan saja kepada wakil rakyatnya ya Pak ya. Kalau kita ingin mengadakan secara formal, kirim surat, kita adakan hearing atau dengar pendapat. Ya, karena jalurnya penyampaian masyarakat itu salah satu adalah dengan melakukan hearing atau bahasa kitanya adalah dengar pendapat. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Dan pemirsa dimanapun berada, dengan sampaian dari Bapak Muhammad Darmawijaya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota ini, maka berakhir pula liputan kita pada hari ini, yaitu hari Senin 25 Oktober tahun 2021. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih, dan DPRD adalah tempat kita untuk menuangkan aspirasi ya Pak ya, dan kita harus percaya kepada wakil rakyat kita. Maka dari itu kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.